2027 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Fadila Gita Firdani dengan A1A 32 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani dengan A1A 325014 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nama saya Kailan Musa Fitri dengan A1A 32525 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahatibu Ramadan, NIM A1A 32574 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekian video perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Museum Siginjai ini ternyata mengalami perubahan nama sebanyak 3 kali loh. Awalnya museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Jambi. Dulu, museum ini memiliki sebuah batu pertama yang diletakkan pada 18 Februari 1981 oleh mantan Gubernur Jambi, yaitu Bapak Maskun Sofwan SH. Kemudian diresmikan secara sah pada 6 Juni tahun 1980-an oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan. Nah, seiring berjalannya waktu dan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang melatar belakanginya, nama museum ini akhirnya berubah kembali menjadi Museum Siginjai hingga sekarang. Nama ini bukan sekedar nama biasa, karena dulu setiap museum yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki simbol khas yang mencerminkan identitas daerah tersebut. Begitu juga dengan Museum Siginjai ini. Kata Siginjai sendiri menciri khaskan simbol Kesultanan Jambi yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi sejak dahulu. Sekarang, kalau kita lihat di kota Jambi, ternyata ada 3 museum utama, yaitu Museum Perjuangan Rakyat, Museum Siginjai, dan Museum Gentala Arasi. Nah, museum-museum ini juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Museum Siginjai termasuk ke dalam jenis museum umum, sedangkan Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Gentala Arasi termasuk dalam jenis museum khusus. Mungkin ada yang penasaran, kenapa Museum Siginjai ini termasuk museum umum sih? Alasannya karena di dalam Museum Siginjai terdapat 10 koleksi besar yang diambil dari 9 kabupaten dan 2 kota yang ada di Jambi, yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Jadi, semua kabupaten dan kota yang memiliki benda-benda bersejarah, koleksinya dikumpulkan dan diletakkan di Museum Siginjai ini. Dengan begitu, Museum Siginjai menjadi tempat yang menyatukan seluruh sejarah dari berbagai daerah di Jambi. Nah, kalau kita masuk ke dalam museumnya, koleksi yang paling menonjol dan paling menarik perhatian di Museum Siginjai itu ada keris Siginjai, Al-Quran tulis tangan, dan juga uang-uang kuno zaman dahulu yang hanya digunakan di Pulau Sumatera, lebih tepatnya dikenal dengan sebutan uang urips. Tapi, karena perkembangan teknologi yang semakin maju, uang itu sekarang sudah tidak lagi digunakan karena dianggap sebagai uang minoritas yang dulu cuma berlaku di wilayah Pulau Sumatera saja. Lalu, buat yang belum tahu, keris Siginjai ini dulunya digunakan oleh orang kayu hitam dan pada akhirnya dipegang oleh Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Keris ini sendiri dibuat oleh raja-raja kerajaan Mataram pada masa lampau, yang dulunya digunakan untuk mengeksekusi orang kayu hitam. Jadi, selain bernilai sejarah tinggi, keris ini juga punya makna simbolik yang kuat dalam perjalanan Kesultanan Jambi. Selain itu, dulunya banyak koleksi museum yang ditemukan dalam keadaan tidak utuh atau rusak. Tapi tenang, museum memiliki hak penuh untuk merawat dan memulihkan koleksi-koleksi tersebut. Bahkan, setiap bulan selalu ada petugas khusus yang bertugas membersihkan dan merawat seluruh koleksi museum agar tetap terjaga dengan baik. Contohnya, seperti keramik-keramik antik yang banyak ditemukan di berbagai tempat, baik di bawah air maupun di daratan. Banyak di antara temuan tersebut berasal dari daerah percandian atau kawasan kerajaan zaman dahulu. Jadi, setiap benda yang ada di museum ini punya cerita dan nilai sejarahnya masing-masing yang memperlihatkan betapa kayanya warisan budaya dan sejarah di Jambi.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan kepada kalian beberapa koleksi yang ada di Museum Siginjai, yaitu yang pertama, keris Siginjai. Keris Siginjai merupakan salah satu pusaka paling bersejarah dan sakral yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Jambi. Nama Siginjai sendiri berasal dari lambang Kesultanan Jambi yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kehormatan. Dalam catatan sejarah, keris ini pertama kali dimiliki oleh Rang Kayu Hitam, seorang tokoh penting dan legendaris yang dikenal sebagai pendiri sekaligus pemersatu Jambi di masa lampau. Beliau digambarkan sebagai sosok yang gagah berani, berwibawa, dan memiliki ilmu tinggi. Setelah masa kepemimpinan Orang Kayu Hitam berakhir, keris Siginjai kemudian diwariskan kepada Sultan Taha Syaifuddin, Sultan terakhir Jambi yang dikenal sebagai pahlawan nasional karena perjuangannya menentang penjajahan Belanda. Dari sinilah keris ini menjadi lambang perjuangan dan semangat pantang menyerah rakyat Jambi. Lebih dari sekedar senjata, keris ini dianggap sebagai simbol legitimasi kekuasaan. Pada masa kerajaan dahulu, siapapun yang memegang keris ini dianggap memiliki hak dan kewenangan untuk memimpin negeri. Artinya, keris ini bukan hanya benda pusaka, tetapi juga menjadi tanda sahnya seseorang pemimpin dalam sistem pemerintahan tradisional Jambi. Secara fisik, keris Siginjai ini memiliki bilah berlekuk dengan pam atau pola legam yang halus dan berpadu indah, menandakan keterampilan tinggi sang empu pembuatnya. Pegangannya diukir dengan motif Melayu dan simbol spiritual yang dipercaya mampu memberikan perlindungan serta kekuatan batin bagi pemiliknya. Tidak hanya itu, setiap lekukan pada bilahnya juga memiliki makna filosofis seperti lambang keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Kini, keris Siginjai disimpan dengan baik di Museum Siginjai Jambi. Pusaka ini dirawat secara khusus karena dianggap memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual yang tinggi. Masyarakat Jambi memandangnya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi juga cermin dari identitas dan kebanggaan daerah. Melihat keris Siginjai di museum tidak hanya mengingatkan kita pada kejayaan Kesultanan Jambi, tetapi juga mengajarkan tentang arti keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab dalam menjaga warisan leluhur. Yang kedua, pakaian adat Jambi. Pakaian adat Jambi merupakan salah satu warisan budaya yang mencerminkan jati diri dan martabat masyarakat Melayu Jambi. Busana tradisional ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga menjadi simbol status sosial, keanggunan, dan nilai moral dalam kehidupan masyarakat zaman dahulu. Untuk pria, pakaian adat Jambi dikenal dengan sebutan teluk belango. Biasanya dipadukan dengan celana panjang, kain songket yang dililit di pinggang, serta kopiah atau destar atau ikat kepala yang menandakan kehormatan dan kebijaksanaan. Sementara itu, pakaian adat wanita disebut baju kurung tanggung atau baju kurung labuh yang dibuat dari kain beludru atau sutra mewah dengan hiasan benang emas. Dahulu, bahan-bahan seperti sutra atau beludru hanya bisa dimiliki oleh kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan, sehingga pakaian ini menjadi penanda derajat sosial dan kemuliaan perempuan Jambi. Keindahan pakaian adat Jambi tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga makna simbolis dari setiap motif dan corak kain songket yang digunakan. Songket Jambi terkenal dengan motif pucuk rebung yang melambangkan pertumbuhan, kemajuan, dan harapan baik bagi kehidupan, serta motif bungo Tanjung yang menggambarkan keharuman nama baik dan kehormatan keluarga. Ada pula motif naga bertarung yang melambangkan kekuatan dan keberanian, serta motif bintang beralih yang mencerminkan petunjuk hidup dan kebijaksanaan. Dulu, busana adat ini hanya dikenakan dalam acara adat, pernikahan, atau penyambutan tamu kerajaan, tetapi kini telah menjadi simbol kebanggaan daerah dan sering dipakai dalam acara resmi maupun festival budaya. Setiap kali pakaian adat ini dikenakan, masyarakat Jambi seolah diingatkan pada akar tradisi, nilai kesopanan, dan keindahan budaya Melayu yang terus dilestarikan hingga masa kini. 3. Pelaminan adat Jambi. Pelaminan adat Jambi memiliki nilai simbolis yang sangat tinggi karena menggambarkan kemegahan budaya Melayu, sekaligus melambangkan tatanan kehidupan rumah tangga yang ideal. Warna dominan kuning keemasan pada pelaminan ini melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan kebahagiaan. Sementara ukiran-ukiran kayunya dipenuhi motif flora khas Jambi, seperti bunga tanjung dan pucuk rebung yang menggambarkan
menggambarkan kesuburan serta harapan akan kehidupan yang terus tumbuh dan berkembang. Di masa lalu, pelaminan adat Jambi hanya digunakan oleh kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan, dan biasanya ditempatkan di rumah adat dengan tata letak yang diatur secara ketat sesuai adat istiadat Melayu Jambi. Menariknya, setiap bagian dari pelaminan juga memiliki makna tersendiri yang dalam. Misalnya, bantal dan guling yang diletakkan di pelaminan melambangkan kenyamanan dan keharmonisan hidup berumah tangga. Sedangkan kain penutup dan hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan martabat keluarga. Bahkan, tangga pelaminan adat Jambi memiliki filosofi tersendiri. Setiap anak tangga melambangkan tingkatan kehidupan dan nilai moral seseorang, seolah menunjukkan kasta atau derajat yang harus ditempuh menuju kebahagiaan rumah tangga. Semakin tinggi posisi di pelaminan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjaga kehormatan keluarga. Kini, pelaminan tradisional ini tidak hanya hadir dalam upacara adat pernikahan, tetapi juga menjadi salah satu koleksi penting di Museum Seginjai, yang memperlihatkan betapa kaya dan megahnya warisan budaya Melayu Jambi hingga saat ini. 4. Tempat tidur tradisional. Tempat tidur tradisional Jambi yang kini tersimpan di Museum Seginjai bukan sekedar perabot rumah tangga, tetapi sebuah warisan budaya penuh makna simbolik. Tempat tidur ini biasanya dibuat dari kayu keras, seperti kayu meranti atau tembesu. Jenis kayu yang dikenal kuat dan tahan lama, melambangkan keteguhan dan keabadian dalam kehidupan rumah tangga. Proses pembuatannya dikerjakan oleh pengrajin lokal dengan keterampilan tinggi, dan setiap bagian tempat tidur, terutama bagian kepala, dihiasi dengan ukiran motif flora dan fauna khas Melayu, seperti bunga tanjung, pucuk rebung, dan burung merak. Ukiran-ukiran ini bukan hanya hiasan, tapi juga memiliki makna mendalam. Bunga tanjung melambangkan kemuliaan dan keharuman nama keluarga, sementara pucuk rebung menjadi simbol pertumbuhan dan harapan bagi kehidupan baru. Di bagian atasnya sering dilapisi dengan kain tenun tradisional atau songket seperti penanda status sosial pemiliknya, karena dahulu hanya keluarga terpandang atau bangsawan yang bisa memiliki tempat tidur seindah itu. Selain nilai estetik, tempat tidur tradisional Jambi juga memiliki makna adat dan spiritual yang sangat kuat. Dalam budaya Melayu Jambi, tempat tidur pengantin disiapkan dengan penuh kehati-hatian dan melalui proses penyucian. Ada ritual khusus berupa pembacaan doa atau ayat suci agar kehidupan rumah tangga yang baru dimulai mendapat keberkahan dan terhindar dari hal buruk. Bahkan, dalam tradisi naik rumah, yaitu upacara pindah ke rumah baru, tempat tidur menjadi simbol kehidupan baru, kemakmuran, dan awal kebahagiaan keluarga. Penempatan tempat tidur juga tidak boleh sembarangan. Arah dan posisinya sering disesuaikan dengan aturan adat yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Kini, tempat tidur tradisional ini menjadi saksi sejarah kehidupan masyarakat Jambi di masa lampau, yang mengajarkan bagaimana setiap benda sekecil apapun memiliki filosofi dan nilai kehidupan di baliknya. 5. Permainan tradisional. Permainan tradisional Jambi yang kini disimpan di Museum Seginjai merupakan bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan kehidupan sosial dan nilai-nilai kebersamaan masyarakat Melayu Jambi di masa lalu. Permainan seperti engklek, congklak, gasing, dan enggrang bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga sarana pendidikan dan latihan karakter. Pada masa dulu, permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa di halaman rumah, di tanah lapang, atau di tepi sungai. Setiap permainan memiliki makna filosofis tersendiri. Misalnya, engklek yang dimainkan dengan cara melompat di atas kotak-kotak tanah melambangkan perjalanan hidup manusia yang harus dilalui dengan keseimbangan dan ketelitian. Sementara congklak, permainan yang menggunakan cangkang kerang atau biji-bijian, dianggap sebagai latihan berpikir kritis dan kemampuan berhitung.
serta mengajarkan nilai kejujuran dan kesabaran dalam mengambil keputusan. Permainan lain seperti gasing dan enggrang memiliki nilai simbolik yang tak kalah menarik. Gasing yang dimainkan dengan cara memutar kayu berujung runcing menggunakan tali menggambarkan keseimbangan hidup dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan. Anak-anak yang bermain gasing biasanya belajar tentang ketangkasan, kerja keras, dan sportivitas. Karena untuk membuat gasing berputar lama dibutuhkan teknik dan kesabaran. Sedangkan enggrang, permainan yang menggunakan 2 batang bambu panjang, mengajarkan tentang kemandirian, keseimbangan, dan keberanian melangkah lebih tinggi. Secara harfiah maupun makna hidupnya, dalam masyarakat Jambi, permainan ini sering dimainkan saat musim panen atau pesta rakyat, menjadi simbol kegembiraan dan rasa syukur atas hasil bumi. Kini, permainan tradisional tersebut tidak hanya dianggap sebagai kenangan masa kecil, tetapi juga identitas budaya yang menunjukkan bahwa masyarakat Jambi sejak dulu telah menanamkan nilai kerjasama, kecerdikan, dan semangat gotong royong lewat permainan yang sederhana namun syarat makna. 6. Stupa. Stupa yang dipamerkan di Museum Siginjai Jambi merupakan jejak bersejarah dari masa keemasan Kerajaan Melayu dan pengaruh kuat Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera bagian selatan. Pada masa itu, sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, wilayah Jambi khususnya di kawasan Muara Jambi menjadi pusat penyebaran dan pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Stupa berfungsi sebagai monumen suci yang melambangkan kehadiran Buddha dan ajaran-ajarannya, sekaligus menjadi tempat penyimpanan relik suci, seperti abu jenazah tokoh agama, manik-manik, atau benda keagamaan lainnya. Bentuknya yang menyerupai genta terbalik dengan ujung runcing di atas, melambangkan hubungan antara dunia manusia dan alam spiritual, yaitu perjalanan menuju pencerahan atau nirwana. Bagian bawah stupa menggambarkan bumi, tubuh melambangkan kesadaran, dan puncaknya melambangkan kebijaksanaan yang tinggi. Struktur ini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat filosofi spiritual yang dalam. Secara arkeologis, stupa di Jambi terbuat dari batu bata merah dan batu andesit. Bahan khas yang digunakan juga pada candi-candi kuno di Asia Tenggara. Bentuk dan susunannya menunjukkan pengaruh kuat arsitektur Buddha dari India, namun telah diadaptasi dengan kearifan lokal Melayu. Penemuan ratusan stupa di kawasan-kawasan percandian Muara Jambi menunjukkan bahwa daerah ini dahulu merupakan kompleks vihara dan pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Nusantara. Bahkan disebut-sebut sejajar dengan Nalanda di India. Bagi masyarakat kuno, stupa tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan, tetapi juga simbol perdamaian, meditasi, dan penghormatan kepada para leluhur spiritual. Kini, stupa-stupa kuno yang disimpan di Museum Siginjai menjadi saksi bisu masa kejayaan Jambi sebagai pusat peradaban besar dan tempat bertemunya berbagai ajaran serta kebudayaan dari India, Tiongkok, dan Nusantara. Melalui peninggalan ini, kita dapat memahami bahwa Jambi memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang terbuka terhadap ilmu, toleransi, dan spiritualitas tinggi, jauh sebelum berdirinya pemerintahan modern. 7. Alat mesin uang atau uang urips. Salah satu koleksi yang cukup menarik perhatian di Museum Siginjai adalah alat mesin uang kuno dan contoh uang logam urips, yaitu uang yang dulu hanya beredar di wilayah Pulau Sumatera termasuk Jambi. Uang ini digunakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sebelum Indonesia memiliki mata uang nasional sendiri. Uang urips merupakan bentuk awal dari sistem keuangan lokal yang menunjukkan bahwa masyarakat Jambi dan sekitarnya sudah mengenal sistem ekonomi dan perdagangan teratur sejak lama. Bentuk uangnya sederhana, terbuat dari logam ringan seperti tembaga atau perunggu dengan cap resmi pemerintah kolonial, lambang kesultanan, atau tulisan huruf Latin dan Arab Melayu yang menandakan otoritas pembuatannya. Dalam konteks sejarah, uang ini menjadi bukti nyata bagaimana pengaruh kolonialisme dan kesultanan lokal saling berinteraksi dalam membentuk sistem ekonomi di Nusantara termasuk Jambi. Sementara itu, mesin pencetak uang kuno yang juga menjadi koleksi museum memperlihatkan betapa rumit
rumit dan manualnya proses pembuatan uang di masa lalu. Mesin ini biasanya dioperasikan oleh tangan manusia. Setiap koin dicetak satu persatu dengan cara menekan cetakan logam panas agar membentuk pola yang diinginkan. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi agar hasil cetakan rapi dan nilainya sah digunakan dalam transaksi. Alat ini menjadi simbol kemajuan teknologi ekonomi di masanya, sekaligus menandai awal mula modernisasi sistem perdagangan di Jambi. Setelah Indonesia merdeka dan mulai menggunakan mata uang rupiah pada tahun 1946, uang urips dan mesin cetak tradisional ini tidak lagi digunakan. Namun, keberadaannya di Museum Siginjai kini menjadi saksi bisu perjalanan panjang ekonomi Jambi, mulai dari masa kesultanan, kolonial, hingga masa kemerdekaan. Koleksi ini bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga mengingatkan kita bahwa uang sekecil apapun bentuknya punya kisah panjang tentang perjuangan, kekuasaan, dan perubahan zaman. 8. Kincir air. Kincir air yang dipamerkan di Museum Siginjai Jambi merupakan bukti nyata kecerdasan dan kreativitas masyarakat Jambi tempo dulu dalam memanfaatkan kekuatan alam, khususnya energi air. Pada masa itu, sebelum adanya mesin modern, masyarakat sudah mengenal cara mengubah arus sungai menjadi tenaga mekanik. Kincir ini biasanya dibuat dari kayu keras dan bambu, dua bahan yang mudah ditemukan di alam Jambi. Bentuknya sederhana tapi fungsinya luar biasa. Aliran air yang mengenai bilah-bilah kayu akan memudah roda besar dan putaran inilah yang digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi, menggiling biji-bijian, atau mengalirkan air ke sawah. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu tenaga hewan atau manusia secara terus-menerus. Cukup memanfaatkan arus sungai Batanghari yang mengalir tanpa henti. Lebih dari sekedar alat pertanian, kincir air juga punya makna simbolis bagi masyarakat Jambi. Ia menjadi lambang kemandirian, ketekunan, dan keharmonisan masyarakat dengan alam. Dalam budaya agraris, air dianggap sebagai sumber kehidupan, dan kincir air melambangkan cara manusia menjaga keseimbangan antara bekerja dan menghormati alam. Dulu, kincir air banyak ditemui di tepian sungai dan daerah perbukitan, terutama di wilayah yang memiliki aliran air deras. Namun, seiring perkembangan zaman dan hadirnya mesin diesel serta listrik, penggunaan kincir air tradisional mulai ditinggalkan. Kini, keberadaannya di Museum Siginjai menjadi pengingat akan kebijaksanaan teknologi lokal yang ramah lingkungan dan efisien tanpa merusak alam. Melalui koleksi ini, generasi sekarang bisa belajar bahwa inovasi tidak hanya modern, bahkan dari teknologi sederhana seperti kincir air pun kita bisa melihat kearifan dan kemajuan berpikir masyarakat Jambi masa lalu. Kapal pacu jalur. Kapal pacu jalur adalah salah satu warisan budaya yang paling menarik dari masyarakat tepian sungai Jambi maupun Riau, yang sampai sekarang masih dilestarikan dengan penuh semangat. Awalnya, kapal atau jalur ini bukan dibuat untuk perlombaan, melainkan sebagai alat transportasi utama bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai besar seperti Sungai Batanghari. Karena sungai menjadi jalur penghubung antar kampung, maka perahu panjang ini berperan penting dalam aktivitas perdagangan, upacara adat maupun kegiatan sosial. Seiring waktu, penggunaan perahu ini berkembang menjadi ajang perlombaan yang dikenal sekarang sebagai pacu jalur, yang biasanya digelar dalam perayaan besar seperti HUT Kemerdekaan RI ataupun pesta rakyat di daerah tersebut. Kapal jalur ini bisa mencapai panjangnya hingga 40 meter dengan puluhan mendanjung yang harus bergerak serempak, menunjukkan kekompakan dan semangat gotong royong yang tinggi. Lebih dalam lagi, setiap kapal pacu jalur punya nilai simbolik dan spiritual tersendiri. Biasanya, kapal diberi nama yang memiliki makna doa dan harapan. Misalnya, nama-nama hewan kuat, alam semesta, ataupun tokoh pahlawan. Badan kapal dihiasi ukiran khas Melayu Jambi dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hijau yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kesejahteraan. Sebelum lomba dimulai, masyarakat sering melakukan ritual adat seperti pemberian sesaji dan doa bersama agar perlombaan berjalan lancar dan kapal mereka diberi keberuntungan. Bagi masyarakat Jambi, pacu jalur bukan sekadar adu cepat di atas air, tetapi juga simbol persatuan dan kebanggaan daerah. Hingga kini, tradisi ini terus dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Melayu, serta bukti bahwa sungai bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga ruang sosial dan spiritual yang mempererat hubungan
hubungan antar manusia. Alat pertanian tradisional yang dipamerkan di Museum Siginjai menjadi saksi nyata bagaimana masyarakat Jambi tempo dulu hidup sangat bergantung pada alam dan pertanian. Sebelum teknologi modern hadir, seluruh proses bercocok tanam dilakukan secara manual menggunakan alat sederhana seperti cangkul, bajak kayu, ani-ani, dan lesung. Cangkul digunakan untuk membuka lahan dan mengemburkan tanah, sementara bajak kayu yang ditarik oleh kerbau membantu membentuk petak sawah. Alat ani-ani dipakai oleh kaum perempuan untuk memanen padi satu persatu dengan hati-hati, sedangkan lesung dan alu digunakan untuk menumbuk padi hingga menjadi beras. Semua alat ini biasanya dibuat dari bahan alami seperti kayu tembesu, bambu, dan besi tempah, hasil karya tangan masyarakat lokal yang sudah ahli dalam mengelola bahan dari lingkungan sekitarnya. Namun, di balik fungsi praktisnya, setiap alat pertanian ini juga mempunyai makna simbolis yang kuat. Cangkul melambangkan kerja keras dan ketekunan karena petani harus bersabar dan konsisten dalam mengolah tanah demi hasil yang baik. Lesung dan alu mencerminkan kebersamaan serta gotong royong, sebab kegiatan menumbuk padi sering dilakukan bersama-sama sambil bernyanyi ataupun berpantun, menciptakan suasana penuh keakraban. Filosofi ini menggambarkan karakter masyarakat Jambi yang sederhana, ulet, dan saling membantu. Kini, meskipun alat-alat tradisional tersebut mulai tergantikan oleh mesin pertanian modern, keberadaannya di Museum Siginjai tetap penting sebagai pengingat jati diri dan warisan budaya agraris yang telah menopang kehidupan masyarakat Jambi selama berabad-abad. Alat perikanan tradisional yang biasa kita lihat di Museum Siginjai menunjukkan betapa eratnya hubungan antara masyarakat Jambi dengan sungai dan alam di sekitarnya. Dulu, sebelum ada alat modern seperti jala mesin ataupun kapal motor, masyarakat sudah menciptakan berbagai alat tangkap ikan dari bahan alami seperti bambu, rotan, dan tali ijuk. Beberapa alat yang paling sering digunakan antara lain adalah bubu, luka, jaring, dan pancing. Bubu dan luka dibuat dari anyaman bambu berbentuk silinder atau kerucut dengan pintu masuk yang sempit agar ikan tidak bisa keluar setelah masuk. Biasanya alat ini dipasang di sungai, rawa, ataupun parit yang menjadi jalur ikan. Sementara itu, jaring dan pancing digunakan di sungai besar seperti Batanghari dan anak-anak sungainya. Setiap alat memiliki fungsi yang berbeda-beda, menyesuaikan jenis ikan dan kondisi airnya. Cara membuatnya pun diwariskan turun-temurun menjadi bentuk pengetahuan lokal yang menunjukkan kecerdikan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya. Menariknya, aktivitas menangkap ikan ini tidak sekadar soal mencari nafkah, tetapi juga bagian dari tradisi dan adat istiadat masyarakat Jambi. Biasanya, sebelum musim tangkap ikan dimulai, diadakan acara ritual adat seperti buka sungai yang dipimpin oleh ketua adat setempat. Ritual ini berisi doa-doa agar hasil tangkapan ikan melimpah dan tidak terjadi musibah di sungai. Selain itu, kegiatan menangkap ikan sering dilakukan secara gotong royong, menggambarkan semangat kebersamaan dan keharmonisan antar warga. Semua itu memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Jambi, sungai bukan hanyalah sumber kehidupan, tetapi juga ruang sosial, spiritual, dan budaya yang membentuk identitas mereka hingga kini. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, bisa kita lihat bahwa Museum Siginjai bukan hanya tempat penyimpanan benda-benda kuno, tapi juga saksi sejarah panjang budaya dan kehidupan masyarakat Jambi. Setiap koleksi yang ada di dalamnya, mulai dari keris Siginjai, pakaian adat, pelaminan, tempat tidur tradisional, alat pertanian, hingga permainan rakyat, semuanya punya makna mendalam yang mencerminkan cara hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai luhur orang Jambi di masa lalu. Museum ini juga mengajarkan kita bahwa warisan budaya bukan sekedar benda mati, melainkan cerita hidup yang perlu dijaga dan diteruskan ke generasi berikutnya. Dari stupa peninggalan masa Sriwijaya, sampai alat mesin uang kuno, dari kapal pacu jalur, hingga kincir air. Semuanya menunjukkan betapa kreatif, religius, dan bijaknya masyarakat Jambi dalam beradaptasi dengan alam dan zaman. Melalui kunjungan ke Museum Siginjai, kita jadi bisa lebih memahami identitas dan kebanggaan daerah Jambi, sekaligus menyadari
Pentingnya menjaga warisan budaya ini agar tidak hilang dimakan waktu. Karena pada dasarnya, setiap benda di museum ini bukan hanya peninggalan, tapi juga penanda perjalanan panjang peradaban yang membentuk siapa kita hari ini. Jadi, buat kalian yang belum pernah berkunjung ke Museum Siginjai, wajib banget datang dan lihat langsung bagaimana kisah masa lalu Jambi. Tersimpan dengan megah di setiap sudut ruangnya. Dengan mengenal sejarahnya, kita bukan hanya belajar tentang masa lalu, tapi juga belajar menghargai jati diri dan budaya sendiri. Itu dia penjelasan tentang sejarah-sejarah Museum Siginjai dari kelompok 3. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.